Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat ST Farm dimanapun berada, malam ini kita begadang di tempatnya Mas Wicak. Kita lihat suasana di kandang sapinya Mas Wicak di Baik Hati Farm, teman-teman. Jadi seperti inilah suasana sapi-sapi lagi pada istirahat malam. Ini Masya Allah, kandang sudah full, dan ini kandang baru juga sudah terisi sapi-sapi semok. Masya Allah nih, luar biasa suasana di kandang Baik Hati Farm, kayak pasar malam. Nah ini nih, bosnya masih begadang, masih melek, belum tidur ini. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Baim. Nah, begadang ya mas ya, jaga kandang ya. Jaga kandang Mas, udah biar maksimal Mas. Oke, ini kayaknya rame banget di belakang, lagi pada ngapain nih? Pada ngapain tuh Mas? Mau lihat? Oh, boleh. Nah, ini suasana malam hari di kandang teman-teman, di dapurnya. Luar biasa. Ini ada acara apaan Mas Wicak? Apa? Ada acara apa nih? Ya, syukuran aja Mas, kecil-kecilan. Apa? Saya udah nazar lah kemarin. Kalau kelihatan udah penjualannya gitu kan. Penjualan saat ini sudah berapa ekor ya Mas? Ini kan tergolong masih jauh ya, masih lama ya. Mungkin yang lain belum pada buka kandang nih. Di tempatnya Mas Wicak untuk saat ini. Alhamdulillah Mas sudah secara real sudah sampai di 97 ekor Mas. Alhamdulillah ikhtiarnya sudah mulai terjawab pelan-pelan gitu Mas. Pelan-pelan lah Mas. Mungkin banyak yang udah lebih dari kita Mas. Cuman ya kita juga nanti Ini akan kan masih jauh Mas. Nanti rencana mau ada berapa ekor nih? rencana sih mungkin sesuai kapasitas sih di 200-an Mas. Ya lebih-lebihnya mungkin nanti bonus di lapak kali Mas, ketemu di kelapak kali. Oh gitu. Kalau udah sampai 200 sih pengennya sih saat ini stop penjualan di kandang kalau udah sampai 200 gitu. Jadi nanti kita jumpa di lapak gitu. Biar maksimal lah Mas, kan nggak cuma quantity kan yang kita pikirin tapi quality juga kan. Pasti banyaknya quantity kan nanti mempengaruhi quality Mas. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya untuk momen yang saat ini ya, kayak ini kan amin 3 bulan ya. Eh, sudah pernah ngelampauin penjualan segitu belum? Belum Mas. Belum. Kita mostly di lapak kan. Kalau Berarti ini tahun-tahun termasuk sebelumnya. rekor ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi naiknya lumayan drastis ya Mas, Iya. berapa kali lipat Alhamdulillah ya. ya Mas ya. Nanti semoga targetnya bisa terpenuhi ya. Amin. Target bisa tercapai, tentunya nggak cuma menjual kuantiti ya, tapi di situ ada kualitas juga ya. Iya, ada service kan Mas. Service bagian dari quality ya. Nah nih, spill sedikit ya, kemarin kan sempat diliput artis ya. Iya. Iya Dan Mas. nanti kan otomatis jadi terkenal ya Mas ya. Itu mempengaruhi harga penjualan kan nanti? Ya spill aja gitu. Si Alsat ya, Alsat tuh udah kayak saudara saya Mas. Terus kemarin pas dia kesini juga ngobrol banyak gitu kan. Situ aja Mas agak terang. Iya. Ini gelap banget nih. Tidur tuh Mas, ada bayi. Jadi seperti ini suasananya teman-teman di Baik Hati Farm kalau malam hari. Tidur. Nah ini Masnya di situ. Nah gimana Mas tadi Mas? Ya satu, ya memang dia influencer ya. Cuman dia udah kayak saudara Mas satu. Terus kemarin udah banyak ngobrol. Terus ibaratnya pasti kan dengan adanya dia kan pengaruhnya luas ya Mas ya, untuk kita ya gitu. Mungkin pengaruh ke penjualan juga ya pastinya ya. Cuman tetap sih Mas, kita punya prinsip, kita punya konsep gitu kan. Kita ya gini-gini aja, walaupun mau jual ke artis ya sama aja, orang mereka juga buat kurban gitu kan. Kecuali mereka buat dagang lagi kali ya. Tapi kalau emang buat kurban, walaupun jual ke artis, walaupun udah dipengaruhi sama
artis influencer ya balik ke konsep aja mas. Ini tetap harganya tetap yang konsep awal ya, Tetap, murah mas, ya. kita kan maksudnya dengan konsep itu kan secara bisnis pastinya kita udah untung mas. Mau mau yang nggak terbatas untungnya kan nggak gitu kan, nggak haji mumpung lah. Udah jalanin aja konsisten apa yang udah kita jadikan prinsip, udah kita plan dari awal, running aja udah kan. Apa nggak perlu apa, nggak perlu haji mumpung ya karena dibantu artis gitu, karena rezekinya datang artis terus jadi berubah harga, janganlah, kalau bisa jangan gitu, kecuali nanti harga pasarannya memang naik ya otomatis kan kita harus menyesuaikan gitu kan mas. Itu sih mas kalau dari kita. Untuk ini mas, stok yang masih free ya, yang masih free untuk saat ini di kandang ini tinggal berapa ekor berarti? Masih free tuh 20 sampai 30 lah mas, 20 sampai 30 ekor. Terus masih ada pesanan yang belum kita belanjain mas, jadi di akhir Februari nih harus ini lagi nih mas, harus nge-war lagi mas. Harus belanja lagi sih, kita akhir Februari mau sampai ke Bali kan, bookingin sapi Bali di tani-tani gitu mas. Jadi mohon dukungannya mas, mohon dukungannya sahabat ST Farm biar kita tetap sehat, tetap amanah gitu, tetap bisa jaga amanah Soebul Kurban running. Yang ready mas dari bobot berapa yang sekarang nih? Yang sekarang dari untuk target 300 sampai nanti 1,2 ton kan udah insya Allah udah ada yang pesen tuh mas, di awal Maret mau disurvei itu kita udah dapat sih di 1,2 ton. Rencananya Soebul Kurban minta di 2 ekor, kita udah dapat untuk sampelnya, untuk 1 ekor udah dapat. Cuman Jadi kalau untuk pesen misalnya mau bobot yang sekian bisa bantu ya mas ya? insya Allah selagi yang nggak aneh-aneh ya. Ini sepil yang di barisan ini bobot berapa nih mas? Ini ada yang target 300, 400, 4,5 mas. Sampai ini Tapi bervariasi ya? Iya variasi mas. Sampai ini di 600-an. Kan ini memaksimalkan ini nih mas, space apa? Space kandang barunya nih mas. Jadi kan ada yang panjang, ada yang pendek tuh. Ngikutin kontur tanah ya? Iya, kontur tanahnya kita maksimalin apa yang kita udah sewa kemarin di awal. Jadi maksimalin apa yang ada lah intinya. Kalau untuk saat ini mas, jualnya itu jogrok atau timbang atau gimana nih? Apa masih ada sistem tabungan kurban? Saat ini kita kan memang dari awal kan, kalau teman-teman yang udah pernah minta price list tuh udah ada 2 harga tuh mas di price list tuh, ada momen kurban sama Agak munduran mas, ini lampunya silo ya. silo banget ya. Nah ya sini, op. Gimana tadi? Di price list kan dari awal, kalau teman-teman yang udah pernah minta kan udah ada 2 harga tuh. Di price list ada harga tabungan sama harga momen kurban kan. Yeah. Di price list itu juga ada keterangannya memang di Maret sampai Juni kan, mulai masuk momen kurban, harga Idul Adha itu sistemnya jogrok mas. Kita memang balik lagi tadi, kita terbatas, kita punya kapasitas, jadi kita merasa nggak mungkin nanti berjalan dengan baik untuk semuanya full konsep timbang gitu mas, nggak mungkin, itu sangat nggak mungkin gitu. Jadi buat kita ya dengan 100 ekor aja kan udah lumayan ya mas ya effortnya ya. Jadi memang nanti di Maret kita udah masuk momen apa, jogrok ya mas ya. Tapi tenang aja lah, jogrok ya silakan langsung survei gitu kan, lihat jogroknya seperti apa gitu kan karena yang mempengaruhi harga sapi kan bukan cuma bobot kan mas, ada jenis, ada spek gitu kan, masing-masing insya Allah semuanya punya marketnya ya, semuanya ada yang beli gitu kan, ada kebutuhannya gitu.
Gitu Boleh sih, Mas. sepil ini Mas yang gede-gede banget ini lagi pada tiduran. Ini bobot berapaan Mas yang ini? Yang ini berapa nih? Saat ini ya, Iya. yang ini 6,5. Terus Itu yang ini udah 800. Sebelahnya 900. Terus yang si doser tuh yang nyender udah 1 ton kan. gede banget lulur nih, kayak luar biasa nih. Enak ya Mas ya kalau kayak gini ya tidur. Luar biasa. Ini boleh di booking atau sudah terbooking ini? Yang 2 sana sih insya Allah sih udah ada yang survei Mas, tapi biasalah membeli kalau sapi gede kan mungkin ada diskusi keluarga gitu ya. Mm-mm. Ya kita tunggu aja tanggal mainnya. yang dua ini juga, yang ini nih yang si mental hari Senin mau disurvei gitu. Cuman kan kompetitornya dia juga banyak nih. Ada beberapa nih yang akan target di apa 850. Heeh. Nggak tahu nanti Soebul kurbannya pilihnya yang mana Mas. Gitu. Kalau ini belum nih. Ini banyak yang naksir tapi belum ada yang minang nih. Siapa namanya Mas nih? Si anak-anak bilangnya doyok. Si Doyok. Doyok banyak yang naksir tuh mah belum ada yang deal. Banyak memang cuma naksir aja gitu Mas, cuma Suka gitu ya? tapi belum sampai nanya harganya kayak gitu enggak. Masya Allah Mas, ini udah bonding banget sama saya. Ini targetnya berapa Mas nanti Mas? Si doyok Iya si Doyok. 7,5 aja. 7,5 sampai itu rata. Sekarang udah 6,5-an, kurang lebih ya. Si Doyok lur Makannya luar biasa Mas. rakus berarti ya Mas. Sampai Alhamdulillah. disungkal-sungkal lembernya ya. Luar biasa. Ini Mas, Suasana malam nih Mas. ini Mas untuk ini kan sudah terjual cukup banyak ya. Ya. Konsumen yang terjauh itu konsumen itu dari wilayah Citayam aja atau emang ada dari luar Citayam? Justru kalau dari area Citayam Bogor kayaknya belum ada deh Mas. Belum ada. Belum ada deh. Sekitar kandang ini belum. Sekitar kandang apalagi belum. Cuman dia memang kalau sekitar kandang tuh biasanya kebiasaannya akhir-akhir udah gitu mau ya. pas momen Idul Adha biasanya. Jadi itu 97 ekor itu dari mana aja Mas? Itu ya macam-macam. Kalau Estefam kan sampai Kuningan sana kan, sampai Singapura. Sampai sih. Berarti terjauh Singapura. Terjauh Sampai Singapura, lintas negara ya. pembelinya ya. Kalau pengiriman saat ini terjauh Kuningan, Bandung, Serang. Yang terjauh. Terus kalau langganan saya kan area Jabodetabek lah. Depok banyak. Jakarta Timur banyak, Bekasi ada, mana lagi? Berarti yang pelanggan lama malah belum pada booking ya Mas? Kebanyakan ya belum pada booking. Saya juga belum nawarin. Iya. Malah justru ini pendatang baru ya? Apa? Pendatang baru yang booking itu ya? Yang booking ya. Terus sama teman-teman saudara yang deket lah, yang udah booking. Karena kan maksudnya ini untuk tabungan kurban perdana Mas. Di tahun ini kan perdana secara concern gitu ya, secara fokus kita di tahun pertama nih. Jadi saya juga nggak nawarin karena memang mereka mungkin udah terbentuk ya kebiasaan beli kurbannya gitu. Harusnya dengan saya update status saja, kalau emang butuh kan kontak kan. Ini belum. Mungkin nanti nyantai dulu kan? Nyantai ya, emang kalau udah kebiasaan susah Mas. Nyantai gitu. Yang penting kurban lah insya Allah gitu kan. Yang penting itulah kurban lah insya Allah. Mungkin besok kan hari Ahad ya. Ada yang mau datang kan nih? Ada beberapa, ada si Mas Ade yang beli sapi Madura mau datang katanya pagi. Terus ada beberapa tadi saya follow up, insya Allah mau datang juga di hari Ahad ya besok ya. Terus hari Senin juga ada dari Depok gitu. Hari Selasa yang dari Klender ada, mau kemarin kan dia booking buat 5 ekor tapi belum milih, sapinya belum milih, jadi hari Selasa mau milih. Booking tapi belum milih? Iya. Gimana itu? Maksudnya booking sapi cuma secara aktual belum
belum ada bayangan atau gimana tuh? Udah ada waktu itu, cuma dia pas datang survei pertama tuh kan dia mau datang sendiri mewakili DKM gitu kan. Eh, Requestnya yang bertanduk semua 5 ekor gitu kan. Terus eh, pas sudah pulang ke sininya minta contoh sampel-sampelnya. Pas kita kasih sampelnya, akhirnya ada keringanan dari dia, Mas ya udah nggak apa-apa dicampur aja, nggak usah bertanduk gitu, karena yang kita referensiin masuk gitu kan. Bahannya masuk. Dia juga jadinya nggak apa-apa, kata pengurus, campur aja tanduk sama nggak tanduk gitu. Makanya tadi saya udah kasih pilihannya lebih dari 5 ekor, sebenarnya udah oke semua, cuman dia mau memastikan aja nanti hari Selasa. Jadi hampir tiap hari sekarang ada tamu ya Mas ya? Alhamdulillah sih Mas. Kalau misalnya nanti sampean belanja keluar kota gitu gimana? Nanti kalau mau ke kandang? Paling kalau mau ke kandang nanti ketemu ketemu anak-anak yang di kandang gitu, cuman soal harga, soal teknis ya komunikasi aja ke saya gitu. Kalaupun nanti mau mesen juga pas saya belanja kan lebih gampang Mas, jadi sekalian kan lebih maksimal lah, kita bisa cariin yang memang ya benar-benar sesuai maunya ya, seperti apa gitu kan, lebih enak juga sih kalau masuk momen jogrok tuh, enak juga, kita juga nggak ribet di sini, nggak fleksibel lah intinya. Ini sapinya saya buka harga sekian, masuk nggak gitu, cocok nggak gitu. Kalau misalnya harga sudah deal itu untuk pengiriman berapa Mas? Udah termasuk Mas pengiriman Mas, kan Jabodetabek sampai Bandung free. Terus yang Kuningan faktanya kita kasih free. Serang free. Sampai Kuningan sampai free. Kuningan Jawa Barat ya, bukan Jaksel ya. Jawa Barat free. Serang kita kasih free. Terus mana lagi tuh yang tadi yang jauh-jauh ya? Mana sih tadi saya bilang Mas? Kuningan, Singapura. Oh Singapura mau ke Banjar kan? Banjarnegara ya free nanti barang yang Kuningan gitu. Seneng aja Mas. Pokoknya ya masih masuk kok gitu kan. Insya Allah ya, kita nggak cuma, kalau buat saya bisnis sudah pasti untung lah, di dunia udah pasti untung kalau bisnis gitu. Tapi akhiratnya kan belum tentu Mas. Itu justru yang kekal kan, yang mahal kan. Ya saya harus rela, harus ikhlas gitu kan buat dapetin itu gitu. Nggak ternilai lah, pasti nanti banyak gantinya dari Allah gitu, biar Allah yang ngatur lah, capek ngatur diri sendiri. Untuk ini buat teman-teman yang masih bimbang, masih ragu nyari sapi kurban semua belum dapat gimana Mas? Bisa kesini atau gimana? Monggo kalau mau kesini silakan, kita welcome, lebih baik berkabar gitu kan, karena saya nanti akan padat ya di jelang akhir bulan sampai Ramadan, mungkin saya akan jarang di kandang nih. Nanti berkabar aja gimana kita jadwalkan ya Mas ya. Kalau perlu nanti kasih limit kali ya perharinya berapa orang ya. Monggo, pokoknya dari teman-teman kalau udah ada kesiapan, udah ada waktu, disegerakan, jangan ditunda-tunda gitu, karena faktanya nih di lapangan ya sapi makin langka ya Mas ya, makin sulit nih karena pasca PMK nih. Pasti dari harga juga ada perubahan gitu kan, karena pasca ya wabah ya Mas ya, namanya wabah pasti berpengaruh ke kos ya, ke harga jual nanti juga berpengaruh, ke kualitas juga pastinya berpengaruh gitu. Jadi ya mungkin dari kita di lapangan kan pastinya ada extra effort ya Mas ya, untuk setelah pasca wabah ini kan ya mungkin akan mempengaruhi penjualan juga kan, mempengaruhi soebul kurban juga kan, dalam pencarian gitu, pilihannya ya terbatas gitu kan pastinya gitu. Makanya segera, mumpung masih banyak pilihan, segera deh, paling enggak
datang emang udah yakin mau kurban ibadah gitu kan, DP silakan 1 juta pun kita terima gitu kan, yang dibikin sederhana aja gitu. Gitu sih Mas kalau dari kita. Oke, siap. Oke teman-teman, ditunggu kehadirannya di Baik Hati Farm. Untuk lokasi ada di Citayam, nanti untuk detailnya kita taruh di deskripsi ya Mas ya. Siap Mas. Oke, mungkin Kita Mas istirahat ya, Picak Mas. mau istirahat, udah merem-merem itu. Udah nggak tahan kayaknya. Jam berapa nih Mas? Aktualnya jam berapa nih? Oke, teman-teman, jadi seperti inilah suasana di kandang Baik Hati Farm di saat malam hari. Jadi monggo, mumpung sapinya ready, banyak pilihannya, monggo langsung survei aja ke kandang, cek-cek, siapa tahu berjodoh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.